kerja itu harus passion kan, ada passion di sana. Kalau kita bekerja tanpa passion, mati kita. Kita hanya makan hati mulu tuh kerjaan. Makan hati, jadi kanker kita. Bener. Nah, kanker otak, kanker hati, itu kita alami kan. Berarti emang support sistem yang kuat Pak ya, timnya Bapak dan segala macam. Nah, karena Pak Nyoman ini salah satu senior juga pegawai di Kota Mataram ya. Iya. Udah 4 tahun. 4 tahun jadi Kadis 4 tahun di ya. Kominfo. Ini udah bukan, kalau orang bilang jam terbangnya nih udah tinggi nih. Iya. Nah, jadi Pak, kalau boleh tahu mengenai vaksinasi di Kota Mataram, terus jumlah kasus emang sekarang masih ada nih? Ada tapi sangat landai dan sudah bisa kita tangani. Bisa, sangat bisa. Kita sudah melewati fase apa kita bilang ya, fase kritikal. Ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah melewati fase yang terparah dalam menghadapi pandemi ini ya. Dan sekarang relatif semua terkendali. Ya, imunitas tubuh manusia juga dengan vaksin ini herd immunity-nya tinggi. Kekebalan kekebalan masyarakat kita sudah terbentuk. Saya yakin itu. Kota Mataram sudah di atas 70% ya herd immunity-nya, bukan 70% lagi, 120%. 120% untuk vaksinasi pertama. Oke. Vaksinasi kedua 90%. 90%. Vaksinasi ketiga ya baru agak berkurang. Ya ini manusiawi lah. Udah merasa sehat. Udah varian COVID-nya juga nggak kencang-kencang sekencang Delta. Kemarin sempat ada peningkatan waktu Omikron, ingat enggak? Iya. 3 bulan yang lalu. Booster. Wah, itu Omikron tuh semua kena itu. Iya. Tapi sebenarnya semua kena. Saya sekeluarga kena. Cuman mungkin tubuh dampaknya juga. Dan sudah ada vaksin kan yang masuk ke tubuh. Jadi vaksin mungkin yang bakteri yang masuk melalui vaksin kita itu sudah bisa melawan. Kita udah kebal. Udah bisa ngelawan. Iya. Awal-awal Delta itu kan banyak warga masyarakat kita yang langsung yang ronsen udah putih, yang meninggal karena itu tadi belum divaksin. Iya, keluarga saya juga jadi korban pasti ada di Delta juga waktu itu. Semua kita pasti ada salah satu kenalan keluarga kita yang akhirnya tidak bisa survive. Namanya juga kita melawan sesuatu yang tidak terlihat ya Pak. Benar. Nyata kalau ada musuh depan mata ya nggak apa-apa. Ini nggak kelihatan, nggak kepegang, nggak kesentuh. Bisa kita pegang nggak bisa benar. Nah, jadi sebenarnya kalau Kota Mataram sudah berhasil lah kita bilang. Sangat. Kita jadi percontohan untuk daerah lain ya. Kalau NTB kita ngomong kita the best. Luar biasa. Kita the best. Ini memang pencapaian untuk testing, treatment dan testing, treatment 3T itu tadi. Tracing juga. Ya, tracing, testing dan treatmentnya itu kita. Dan V1-nya vaksinasi. Vaksinasinya sudah jalan ya. Ya, kita diapresiasi oleh pemerintah pusat. Ini memang harus sebenarnya bagi teman-teman yang belum nih, ayolah lengkapi vaksinasinya. Iya dong, vaksin itu kan gratis dan mudah. Daripada nanti kalau udah selesai fase gratis sudah bayar loh. Mahal loh, bener. Satu vaksin itu luar biasa loh harganya pemerintah itu. Ya tapi ini habit, ibarat kayak dokter ngasih obat antibiotik dihabiskan udah sembuh ngapain dihabisin. Nah itu. Padahal kan tuh ada dampaknya nanti Pak. Nah ini yang ayolah jangan setengah. Iya benar di acara ini ya, di acara Speak Up ini saya sekali lagi menghimbau sebagai juru bicara penanganan COVID-19. Saya himbau lagi kepada warga masyarakat kita, khususnya warga Kota Mataram, ayo yang belum divaksin segera vaksin di 11 vaskes ya yang kita miliki di puskesmas maupun di rumah sakit kota. Pokoknya di semua rumah sakit pemerintah itu gratis tersedia. Vaksin lah ya. Anytime, anywhere. Tinggal bawa KTP. Ya, apa sih susahnya? Tinggal ngomong, Pak, Bu, saya mau vaksin. Selesai itu barang. Nggak ada biaya yang keluar untuk itu. Ada biaya ya? Bener. Kalau ada biaya laporkan. Lapor ke kita, ke saya. Tapi selama ini nggak pernah ada. Nggak mungkin. Karena masyarakat kita udah sangat tega kali juga Pak. Udah untuk kebaikan bersama. Saya berani jamin tidak ada. Nggak ada. Kita juga selama wartawan terjun ke lapangan tidak pernah menemukan hal seperti itu dari adanya pungli untuk vaksin ini. Nggak ada. Termasuk treatment terhadap penderita COVID nggak ada bayar sepeser pun. Gratis Pak ya? Gratis. Disupport oleh pemerintah. Disupport lahir batin. Bener. Dan ini sekarang ini kalau kita lihat dari pernyataan Bapak Menteri Pak Luhut Binsar
Penjahitan kan terakhir kita masih status PPKM. Iya, PPKM level 1. Level 1. Saat ini kita masih level 1 PPKM. Iya. Nah, kira-kira ini sampai kapan nih Pak PPKM ini? Oh ya, berita baik yang harus saya sampaikan juga ya. Berita baiknya adalah Pak Presiden kemarin seminggu yang lalu mengeluarkan statement bahwa PPKM ini akan di take down program ini. Akan di take down, ya, maksudnya dicabut. Dicabut, ya. Karena sekarang ini semua kota kabupaten itu berada di PPKM level 1. Semua kota kabupaten di seluruh Indonesia. Ya, jadi PPKM level 1 itu poinnya itu adalah bahwa warga masyarakat kita harus tetap prokes, itu yang penting. Prokes ini. Tapi aktivitas ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan normal ya. Tidak ada persoalan. Tapi yang penting prokes, tetap pakai masker, jangan terlalu banyak bersentuhan, jangan segala macam lah. Prokes yang penting. Ya. Aktivitas normal. Nah, kalau ini PPKM dicabut nantinya, itu berarti kita sudah normal banget, sudah normal, nggak perlu masker lagi. Sebelum Maret 2020 lah ya. Tapi kayak masker udah menjadi budaya, Pak. Ya. 2 tahun ini kan sudah jadi habit lah di otak kita. Keluar masker mana gitu. Iya, udah kayak helm ya. Iya, udah kayak helm sekarang, Pak. Bahkan kalau ketemu orang di jalan banyak kan pakai masker tapi nggak pakai helm. Udah pakai helm, bener. Dan lebih nyaman ya sekarang pakai masker ya. Kayak udah jarang flu, jarang batuk. Nah, ibaratnya kayak kalau nggak pakai masker kayak ada sesuatu yang lupa dipakai. Telanjang aja rasanya gitu. Loh, kadang-kadang saya pun ya secara pribadi itu saya selalu ngantongin masker. Iya, saya juga pasti ngantongin. Di mobil saya selalu ada masker. Ya, meskipun sekarang ini kita lihat-lihat, nih kita ini jadi orang aneh bermasker sendiri enggak? Iya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita pakai masker masuk ke ruangan, ke restoran, orang-orang nggak pakai masker, sudah ikut betul. Kadang-kadang saya juga kalau lagi ibadah pas masuk masjid, udah gak ada yang pakai masker. Nggak ada masker kan? Berarti kita ikutan lepas juga, Pak. Nggak enak juga mau pakai sendiri. Kira kita yang sakit nanti. Ya benar. Orang malah ngejauhin, ini pasti sakit nih, pakai masker pasti sakit nih. Karena dulu kan yang pakai maskernya orang sakit, Pak. Orang sakit. Kalau sekarang kan sudah jadi habit, udah jadi budaya. Mudah-mudahan lah. Saya yakin di tahun 2023 ini akan dicabut. Ya, mudah-mudahan keyakinan kita ini bisa terwujud ya. Jangan makin memarah lah, Pak. Ya, apalagi katanya ada isu resesi 2023. Wah, itu kan memang itu isu global. Kan. Isu global. Jadi jangan lagi lah. Jangan nambah-nambahin dengan pandemi ini gitu ya. Apalagi kita Lombok, Pak. Start 2018 kita. Gempa bumi kan? Gempa bumi, baru bangun COVID. Bener. Lombok, NTB pada umumnya babak belur. Berarti kita orang-orang kuat, Pak. Makanya coba kita setinggi ini. Nyawa saringan. Iya, nyawa saringan. Nyawa saringan. Ya untungnya juga pemerintah pusat juga sangat aware terhadap kita juga dengan membantu beberapa kayak sirkuit Mandalika, terus event-event internasional, event-event nasional banyak terselenggara di Lombok. Sehingga kalau kita lihat perkembangan ekonomi kita juga survive Pak ya di fase yang kita betul-betul jatuh dibandingkan Bali. Ya. Bali itu pertumbuhan ekonomi sampai -9%. Minus 9%. Kita itu masih positif meskipun di bawah 5% ya. Tapi masih positif. Karena apa? Karena kita ini tidak bergantung kepada pariwisata. Betul. Kalau Bali itu hampir 90% pariwisata. Backbone-nya adalah pariwisata. Kita ini kan di pertanian dan perkebunan. Kanal kita banyak lah, Pak. Dan itu memang berdampak tapi tidak terlalu seperti Bali. Berdampak pasti, tapi ini ya masih bisa. Iya sih, makanya mungkin kayaknya Pak Menteri juga Sandiaga setelah selesai dengan sirkuit Lombok fokus ke Bali untuk membantu Bali dengan ada B20. Betul, G20. Betul. Kalau kita lihat kita lihat di TV kayaknya membantu juga. Sangat. Itu skenario semua gitu, Pak. Salah satu skenario yang dipersiapkan memang untuk membangkitkan pariwisata yang betul-betul. Influencer sekarang ini banyak yang main-main ke Bali. Iya. Bahkan punya tempat tinggal di Bali, banyak yang pindah ke Bali, kerja di Jakarta tapi rumahnya di Bali. Iya. Ini kan sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan publik meningkat, pariwisata mulai. Tapi kalau saya mau ngajak jangan cuma di Bali, di Lombok juga. Oh ya, pasti. Di Lombok juga enak loh mau tinggal di Lombok. Semua murah, Pak ya. Pasti. Dampaknya itu akan ke Lombok juga. Ya karena emang dari segi jarak, dari segi budaya, dari segi warga masyarakat kan ini sangat